Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufadilah, biasa dipanggil Bu Ila. Nah, di sini saya akan mengajarkan kalian cara cepat menghafal Al-Quran hanya 10 menit ala Syekh Ali Jabir. Caranya bagaimana? Simak terus ya. Namun, sebelum saya membacakan metode ini, kalian simak dulu ya, apa sih keutamaan penghafal Al-Quran itu? Yap, benar. Yang pertama, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, derajatnya akan ditinggikan sama Allah. Terus apa lagi ya? Oke, yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran itu doanya akan dikabulkan sama Allah. Maukah kalian doanya dikabulkan? Jelas? Mau ya? Terus yang ketiga, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi yang membacanya, yang mau menghafalkannya, dan mau mengamalkan isinya. Yang keempat, Al-Quran itu sebagai hujjah. Hujjah itu apa sih? Hujjah itu pembela bagi kita kelak di yaumul kiamah, dan sebagai benteng supaya kita tidak sampai menyentuh api neraka. Dan yang terakhir itu apa ya? Betul, yang terakhir yaitu orang yang hafal Al-Quran itu dekat sama Allah. Kenapa orang yang hafal Al-Quran bisa dekat sama Allah? Karena Allah pernah berfirman, karena apa ya, orang yang dekat denganku adalah orang yang paling banyak menyebutku. Sedangkan orang yang paling banyak menyebut Allah yaitu orang yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa bisa istiqomah dan bisa membersamai Al-Quran sampai ila yaumil akhir. Amin. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang metode Syekh Ali Jabir, yaitu metode scanning. Apa sih metode scanning itu? Ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Betul, metode scanning yaitu metode yang dimaksud adalah metode scan. Scan yang dimaksud di sini adalah kayak mesin fotokopian. Nah, setiap lembar yang di-scan ke mesin fotokopi itu pasti akan sama seperti aslinya. Begitu juga dengan metode ini. Ini memfokuskan kita agar kita bisa fokus kepada ayat atau halaman yang akan dihafalkan dengan memfokuskan pikiran dan juga mata. Tuh. Lalu bagaimana ya caranya? Oke, sekarang kita praktekkan. Yang pertama, perhatikan posisi memegang dan membaca Al-Quran. Jadi posisikan Al-Quran itu sejajar dan dihadapkan ke wajah kita. Geser ke kiri lebih sedikit, namun kepala tetap lurus, sedangkan matanya yang melirik, yang merekam, men-scan ya. Coba kita praktekkan. Biasanya kita kalau membaca Al-Quran kan ke bawah, itu menyebabkan mata kita cepat lelah atau mengantuk. Sedangkan menurut Syekh Ali Jabir, metode yang pertama, cara yang pertama yaitu apa? Al-Quran diletakkan dihadapkan kita, dihadapkan lurus, sejajar sama wajah kita. Yang kedua, yang menjadi penggerak dalam membaca adalah mata. Ketika selesai memposisikan posisi yang tepat, yang bertugas merekam bacaan yang akan dihafal adalah mata. Jadi mata kita yang bertugas men-scan dan merekam ayat-ayat Al-Quran. Kita perhatikan, kita teliti satu persatu, ayat per ayat ya. Yang ketiga, tidak perlu menghafal dan juga tidak perlu membaca. Jangan baca di hati dan juga jangan dihafal di pikiran. Anggap mata kita sebagai alat scanning setiap yang dibaca. Jadi anggap saja mata kita sebagai scan, sebagai rekaman setiap ayat yang akan mau dihafalkan. Karena mata kita sebenarnya itu 70
kali lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat bisa merekam. Cuma karena belum terbiasa ya, jadi kita kurang bisa memanfaatkan nikmatnya mata. Lanjut yang keempat, betul, fokuskan mata untuk merekam bacaan. Seringkali yang membuat kita bisa menghafal cepat adalah adalah kurang fokus. Dalam hal ini usahakan pikiran kita, terus mata kita, semuanya itu tertuju hanya kepada Al-Quran. Hati kita, pikiran kita, mata kita tertuju hanya pada satu tujuan, yaitu Al-Quran. Kita jernihkan pikiran kita tenangkan hati kita, kita kosongkan dari hal duniawi supaya kita dapat cepat menghafalkan Al-Quran gitu. Dan yang terakhir, tutup mata lalu lafalkan. Setelah merekam 30 detik secara fokus di ayat yang dihafalkan, kemudian tutup matanya lalu dilafalkan ayat yang mau dihafalkan. Contohnya seperti surat An-Naba, dilafalkan surat An-Naba. Kita berusaha men-scan ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat, supaya terekam dalam pikiran kita gitu. Lanjut sekarang tips menjaga hafalan Al-Quran. Caranya gimana ya supaya kita tidak gampang lupa dengan ayat yang sudah kita hafal? Yang pertama yaitu mengulang-ulang hafalan. Dengan kita semakin banyak kita mengulang, semakin kita banyak deres, maka hafalan kita, kekuatan hafalan kita itu semakin kuat atau mungkin gitu. Yang kedua yaitu sebelum ziyadah, biasanya saya pribadi itu murojaah seperapat halaman. Contohnya seperti seandainya sekarang kita menghafal surat At-Takwir, berarti sebelum membaca surat At-Takwir kita membaca surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa, lanjut surat At-Takwir. Terus yang ketiga yaitu memperdengarkan hafalan kepada orang lain atau tasmi, yang biasanya kita lakukan di MTSN ini, yaitu dengan cara setoran ke guru. Jadi dengan cara itu kita tahu, kesalahan kita itu di mana ya. Kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Yang keempat yaitu membantu menguatkan hafalan dengan cara sholat. Ketika kita sedang sholat fardu, apalagi sholat fardu itu ya, kita bisa nyangking atau kita bisa murojaah hafalan kita yang sudah kita hafalkan. Tentu kita hafal surat An-Naba. Nah, An-Naba itu ayatnya berapa? Kita bagi. Rakaat pertama 1 sampai 10, rakaat kedua sekian sampai rakaat keempat. Begitu seterusnya. Terus yang terakhir yaitu mengikuti Jamiah Quran, perkumpulan para penghafal Al-Quran. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, kita akan mempunyai teman seperjuangan kita. Dengan kita mempunyai teman seperjuangan kita akan termotivasi. Seandainya kita sedang malas, lihat teman kita giat, akhirnya kita tumbuh rasa ikut giat. Ya Allah, aku kepingin kok mbak iku. Dengan cara begitu termotivasi, akhirnya cara tidak langsung keinginan kita untuk memperbaiki hafalan kita yang sudah hafal, maka akan semakin kuat, semakin gigih kita akan memperjuangkan hafalan kita gitu. Tetap semangat murojaahnya, tetap istiqomah murojaahnya. Semoga kita semua menjadi orang yang diridai Allah, kelak bisa dikumpulkan bersama ahli Quran lainnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.